Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda semua? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa semangat terus untuk belajar Al-Quran. Baiklah, kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran BBQ masih tentang bab 5. Tetapi lanjut pembelajaran yang baru. Kalau kemarin kita belajar tentang iklab, hari ini kita akan belajar hukum nun sukun lainnya tentang ikhfa. Ikhfa dalam bahasa artinya samar-samar. Kemudian apalagi huruf-huruf ikhfa? Kita lanjutkan pada pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa untuk diterapkan pembelajaran yang sudah kita pelajari. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum bacaan ikhfa. Ikhfa menurut bahasa artinya adalah menyembunyikan atau menutupi atau juga samar-samar. Secara istilah ilmu tajwid, bacaan ikhfa adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari huruf ikhfa. Huruf ikhfa ada 15, yaitu ta, sa, ja, da, za, za, sa, sya, so, bo, po, zo, fa, ko, dan ka. Jadi, secara istilah ilmu tajwid adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari ke-15 huruf ikhfa tersebut. 2. Cara membaca ikhfa. Jadi, setelah nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, maka cara membacanya yaitu samar-samar serta berdengung. Ya, jadi yang disamarkan itu huruf nun mati atau tanwinnya dibaca samar-samar serta ditahan dan berdengung. Adapun panjang bacaannya adalah 1,5 alif atau 2 harokat. Jadi dibaca samar-samar, berdengung dan ditahan sebanyak 1,5 alif atau 2 harokat untuk cara membacanya. Biar lebih jelasnya lagi, mari kita belajar cara membacanya. Perhatikan penjelasan berikut. Sebelum kita belajar membaca cara bacaan contoh ikhfa, silahkan buka halaman 65. Kita lihat dulu yang mana bacaan ikhfanya ya. Kita lihat dulu yang mana bacaan ikhfanya. Yang pertama ada huruf so. Jadi yang pertama ini contoh nun mati bertemu dengan huruf so. Langkah pertama cari nun matinya dulu. Nah, ini nun mati. Depannya huruf so. Ini adalah contoh ikhfanya. Kemudian tanwin bertemu dengan huruf so. Tanwinnya ada 2. Yang mana bertemu huruf so? Yang ini atau yang ini? Oh, yang ini ya. Bertemu itu di depannya, bukan di belakangnya seperti ini. Tanwin, so di belakangnya itu bukan ya, bukan bertemu. Tetapi di depan arah ke sini ya. Arah ke kiri. Tanwin dengan so. Karena membaca Al-Quran itu dari sebelah kanan ke kiri. Jadi dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan ya. Yang kedua ada huruf za. Nun mati bertemu dengan huruf za. Nun mati, ini nun, ini za-nya. Kita garisi dari nun mati ke za. Ini adalah contoh ikhfanya. Kemudian tanwin bertemu za. Tanwin, harokat tanwin bertemu dengan za. Yang ketiga fa. Nun mati bertemu dengan huruf fa. Nun mati, fa di garis bawahi. Yang tidak, tanwin bertemu dengan huruf fa ya. Kemudian yang keempat ada ka. Nun mati bertemu dengan huruf ka. Nun mati, ini nun mati bertemu dengan huruf ka. Loh, tidak sama bentuk huruf ka-nya. Tapi ingat ya, kalian telah belajar di kelas 1 kalau ka di tengah itu atau disambung seperti ini berubah ya, jadi ya, disambung dengan alif maka jadi seperti ini. Nun mati bertemu dengan huruf ka. Jadi jangan takut, tidak ada yang sama seperti ini ka-nya. Tidak bisa, tidak ketemu, bukan. Tapi kalian perhatikan juga perubahan dari huruf-hurufnya ketika disambung ya. Kemudian tanwin bertemu dengan huruf ka, ada 2 lagi tanwinnya. Yang mana? Ya, yang di belakangnya, yang ini bertemu dengan huruf ka di depannya. Kemudian huruf ja. Nun mati dulu, nun mati ini, dan di depannya huruf ja. Tanwin bertemu dengan huruf ja. Tanwin ada 2, yang mana?
Yang di ko ya, bukan yang di dal. Tanwin bertemu dengan ja. Kemudian sya. Nun mati bertemu dengan sya. Nun mati, sya. Lalu tanwin bertemu dengan huruf sya. Tanwin, ada dua lagi tanwinnya, yang mana? Iya, yang di tengah ya. Ini yang di akhir tidak ada hurufnya, jadi tidak mungkin ya. Tanwin bertemu dengan huruf sya. Kemudian huruf ko. Tanwin bertemu dengan ko. Tanwin dengan ko. Oh ya, yang di atasnya nun mati bertemu dengan ko. Nun matinya ini ko. Jadi hanya huruf nun mati atau tanwinnya saja dengan huruf ikhfanya ya. Jangan seluruhnya kalian garisin ya. Nanti kalian tidak tahu bacaan ikhfanya. Kemudian sa. Nun mati bertemu dengan sa. Nun mati bertemu dengan sa. Dan tanwin. Nah, dua lagi tanwinnya. Yang mana? Ya, yang di tengah. Tanwin bertemu dengan huruf sa ya. Selanjutnya halaman 66. Nomor 9, nun mati bertemu dengan huruf dal. Nun mati, huruf dal di depannya ya. Kemudian tanwin bertemu dengan huruf dal. Tanwinnya ada dua, ingat ini tidak ada huruf depannya, berarti yang ini. Sa dengan huruf dal. Kemudian huruf to nomor 10, nun mati bertemu dengan huruf to. Nun mati bertemu dengan huruf to. Selanjutnya tanwin bertemu dengan huruf to. Tanwin yang mana? Yang di tengah bertemu dengan huruf to. 11 za. Nun mati bertemu dengan za. Nun mati bertemu dengan huruf za. Kemudian tanwin bertemu dengan huruf za. Ada satu tanwin bertemu dengan huruf za ya, bukan alifnya. Alifnya tidak dihitung karena tidak memiliki harokat. Jadi tanwin bertemu dengan huruf za. 12 huruf fa. Nun mati bertemu dengan fa. Nun mati bertemu dengan fa. Kemudian tanwin bertemu dengan huruf fa. Tanwin bertemu dengan huruf fa. 13 ada huruf ta. Nun mati bertemu dengan huruf ta. Kemudian ada tanwin, tanwin. Nah, tanwin ini bertemu dengan huruf ta. 14 huruf do. Nun mati bertemu dengan huruf do. Nun mati bertemu dengan huruf do. Kemudian tanwin bertemu dengan huruf do. Dan yang terakhir huruf zo. Nun mati bertemu dengan huruf zo. Dan tanwin bertemu dengan huruf zo ya. Jadi itu ya. Kemudian habis ini kita akan belajar bagaimana cara membaca hukum bacaan ikhfa. Silahkan perhatikan pada video berikutnya. Baiklah, kita langsung saja praktekkan ya bagaimana cara membaca contoh bacaan ikhfa. Silahkan Ananda buka bukunya pada halaman 65 sampai 66. Yang pertama halaman 65 dulu ya. Ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf so sampai syah. So sampai sa maksudnya. Yang pertama ada nun mati dan tanwin bertemu dengan so. Bacaannya yang pertama fa idza faghalta fansob. Nah, jadi ketika nun mati bertemu dengan so dibaca nun matinya samar-samar, tidak terlalu terdengar ya. Tetapi jangan terlalu dijelaskan, samar-samar saja ya. Ulangi sekali lagi. Fa idza faghalta fansob. Dan siap-siap ketika mengucapkan fansob membentuk seperti huruf shad. Kenapa? Karena shad adalah huruf tebal ya, atau huruf istilah. Jadi selanjutnya yang kedua masih huruf shad contohnya, tapi tanwin bertemu dengan huruf shad. Wal malaku soffan soffan. Ulang lagi, sekali lagi, samar-samar jangan lupa. Wal malaku soffan soffan. Ya, dibaca pendek ya yang terakhirnya ya, maaf ya itu tadi salah.
Kalau dibaca panjang itu jika kita ingin berhenti, ada tanda wakofnya. Ulang sekali lagi, ada tanwin bertemu dengan so. Wal malaku soffan soffan, ya seperti itu ya. Yang kedua, ada contoh nun mati bertemu dengan za, ya, nun mati bertemu dengan za. Diikuti huruf za itu adalah huruf yang tipis, jadi kita harus jangan dibentuk maju mulutnya ya. Dan tetap samar-samar. Man dzalladzi yashfa'u. Ulangi sekali lagi. Man dzalladzi yashfa'u. Sekali lagi. Man dzalladzi yashfa'u. Masih yang kedua, tapi tanwin bertemu dengan dha. Ingat, dibaca samar-samar dan juga apa? Ya, didengungkan, ditahan sebanyak 2 harokat ya. Basitun zira'i. Itu kalau mau berhenti. Kalau tidak mau berhenti, diteruskan bacaannya sampai ujung. Basitun zira'ihi. Nah, berbeda ya. Tadi panjang ai. Kalau mau sampai ujung pendek aihi ya. Kita ulang lagi ke ikhfanya sekarang. Perhatikan tanwin bertemu dengan dha-nya ya. Harus samar-samar dan juga didengung. Basitun zira'ihi. Sekali lagi. Basitun zira'ihi. Lanjut, yang ketiga. Tanwin bertemu dengan tha. Sama huruf tanya huruf tipis, jadi tidak perlu dimajukan dan tetap dibaca samar-samar ya. Matsura. Itu kalau mau berhenti, kalau tidak mau berhenti, matsuran. Ulang lagi, sekali lagi. Matsuran. Ya, seperti itu ya. Masih nomor 3, tanwin bertemu dengan tha. Nutfatin summa. Ulang lagi. Nutfatin summa. Ya. Yang keempat ada nun mati bertemu dengan ka. Yu'azu. Ulang lagi, sekali lagi, maaf. Yu'azu bihi man kana. Ulang lagi, sekali lagi. Yu'azu bihi man kana. Dan sekali lagi kita ulangi. Yu'azu bihi man kana. Ya, seperti itu. Tanwin bertemu dengan huruf K ya. Tanwin bertemu dengan huruf K. Nasiyatin kadzibatin. Ulang lagi, sekali lagi. Nasiyatin kadzibatin. Sekali lagi. Nasiyatin kadzibatin. Maaf, sekali lagi kita ulangi. Nasiyatin kadzibatin. Yang kelima, nun mati bertemu dengan huruf ja. Wala yughni min ju'in. Wala yughni min ju'in. Sekali lagi. Wala yughni min ju'in. Tanwin bertemu dengan huruf ja ya. Yang selanjutnya tanwin bertemu dengan huruf ja. Lafi khalqin jadidin. Sekali lagi. Lafi khalqin jadidin. Ya, sekali lagi. Lafi khalqin jadidin. Yang keenam, ada tanwin bertemu dengan huruf sya ya, sya. Wa min syarri hasidin.
Maksudnya salah, ada nun mati bertemu dengan sya ya, nun mati dulu. Nun mati bertemu dengan sya, bukan tanwin ya. Nun mati bertemu dengan sya yang pertama. Wa min syarri hasidin. Sekali lagi. Wa min syarri hasidin. Kita ulangi sekali lagi. Wa min syarri hasidin. Yang selanjutnya tanwin bertemu dengan huruf sya. Baru ini tanwin ya. Tanwin bertemu dengan huruf sya. Likulli sabbarin syakurin. Ulangi sekali lagi. Likulli sabbarin syakurin. Sekali lagi yang terakhir. Likulli sabbarin syakurin. Yang ketujuh ada nun mati bertemu dengan huruf ko. Nah ini ko ini huruf tebal, jadi nanti ketika nun matinya siap-siap membentuk huruf ko yang tebal ya. Min qablika. Nah, bukan min qablika, tapi min qablika ya. Sekali lagi. Min qablika. Ulangi sekali lagi yang terakhir. Min qablika. Ya, jadi nun matinya bertemu dengan huruf ko samar-samar dan siap-siap membentuk huruf ko yang tebal ya. Tanwin bertemu dengan huruf ko sama seperti tadi. Kutubun qayyimah. Sekali lagi. Kutubun qayyimatun. Itu kalau tidak mau berhenti ya. Ulangi sekali lagi. Kutubun qayyimatun. Seperti itu. Dan yang terakhir lagi. Kutubun qayyimatun. Seperti itu. Jadi kalau mau belajar membaca Al-Quran itu, ibu ingatkan lagi, jangan takut wajahnya jelek. Karena kalau kita mau benar huruf, makhraj dan sifatnya, kita harus membentuk mulut kita, wajah kita sedemikian rupa agar bacaan yang kita baca insya Allah benar ya. Dan nomor 8 ada tanwin bertemu dengan huruf sa. Sa ya, bukan sa, bukan sya, tapi sa. Ya, yang ke-8 tanwin dan nun mati bertemu dengan huruf sa. Yang pertama, nun mati bertemu dengan huruf sa. Sama, masih tetap samar karena ikhfa itu adalah samar-samar ya, jangan lupa. Watang sauna. Ya, ulangi sekali lagi. Watang sauna. Sekali lagi. Watang sauna. Selanjutnya, tanwin bertemu dengan huruf sa. Salaman, 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 salaman. Ulangi sekali lagi. Salaman, salaman. Nah, jadi itu ya. Sekarang kita lanjut lagi halaman 66. Ada huruf dal sampai huruf zo ya, ada 15 contoh. Jadi memang karena huruf ikhfa ini ada 15, jadi seluruh contohnya dibacakan atau kita praktekkan ya. Silahkan dibuka bukunya halaman 66. Nomor 9 ada tanwin bertemu dengan huruf da. Tanwin bertemu dengan huruf da. Indal masy'ari. Indal masy'ari. Indal masy'ari. Ketika mengucapkan huruf da, lidahnya, ujung lidah ini berada di gusi gigi bawah ya. Ya, tapi tetap di dalam seperti akan membentuk huruf makhraj da, tapi huruf makhraj da-nya berada di atas, di gusi gigi atas, tapi dari bawah. Kita mulai dari bawah baru ke atas ya. Indal masy'ari. Indal masy'ari. Selanjutnya ada tanwin bertemu dengan huruf dal. Waka sang diakon. Waka sang diakon.
Sekali lagi yang terakhir, waka sang diakon. 10 ada tanwin bertemu dengan huruf po. Ya, yang pertama tanwin bertemu dengan huruf po. To adalah huruf yang tebal. Jadi siap-siap mulutnya ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Ulangi pelan-pelan karena ini agak panjang. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Ulang lagi sekali lagi yang terakhir. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Selanjutnya tanwin bertemu dengan huruf po. Halalan tayyiban. Ulangi sekali lagi. Halalan tayyiban. Sekali lagi. Halalan tayyiban. 11 ada nun mati bertemu dengan huruf za. Ya, nun mati bertemu dengan huruf za. Ingat yang di huruf na yang terakhir itu seperti tanda pedang itu adalah tanda panjang sebanyak berapa harokat? Ya, 6 harokat ya. Jadi kita panjangkan 6 harokat nanti di ujungnya ya. Walaqad anzalna. Sekali lagi. Walaqad anzalna. Sekali lagi, fokuskan pada bacaan ikhfanya. Walaqad anzalna. Kemudian tanwin bertemu dengan huruf za. Sa'idan zalaqa. Sa'idan zalaqa. Sekali lagi yang terakhir. Sa'idan zalaqa. Nomor 12. Nun mati bertemu dengan huruf fa. Munfakkina. Munfakkina. Sekali lagi yang terakhir. Munfakkina. Kemudian tanwin bertemu dengan huruf fa. Maradun fazada. Maradun fazada. Maradun fazada. 13. Nun mati bertemu dengan huruf ta. Ta ya. Wala antum. Wala antum. Wala antum. Tanwin bertemu dengan huruf ta. Jannatu adnil tajri. Jannatu adnil tajri. Yang terakhir. Jannatu adnil tajri. 14. Nun mati bertemu dengan huruf do. Do itu huruf yang tebal. Jadi siap-siap. Jangan takut. Ditebalkan mulutnya. Maududin. Maududin. Yang terakhir. Maududin. Bukan maudu, tapi do ya. Maududin. Seperti itu. Tanwin bertemu dengan huruf do. Masjidan diraran. Masjidan diraran. Sekali lagi yang terakhir. Masjidan diraran. Contoh yang terakhir yaitu nomor 15. Nun mati bertemu dengan huruf zo. Zo tebal ya. Zo. Fal yang zuri. Fal yang zuri. Sekali lagi yang terakhir. Fal yang zuri. Dan contoh yang terakhir, tanwin bertemu dengan huruf za. Zillan zalilan. Zillan zalilan. Yang terakhir, zillan zalilan. Ya, seperti itu ya. Jadi ada 15 huruf ikhfa. Sebagai bonus tambahan, ikhfa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama ada
Ikhfa lebih cenderung kepada izhar, jadi agak jelas ya. Hurufnya ada apa saja? Ada huruf Q dan huruf K ya. Jadi ada huruf Q dan huruf K. Kenapa lebih cenderung ke izhar? Karena ketika kita ingin membacakan hukum bacaan ikhfa yang hurufnya Q dan K, lebih cenderung atau jelas bunyi bacaan eng-nya. Seperti kita kutubung qayyimah, bukan kutubung, tapi kutubung. Dan lidah berada di langit-langit atas, mengikuti makhraj huruf Q dan K. Siap-siap ingin membentuk huruf Q dan K. K dan K itu makhrajnya ada di atas, jadi siap-siap membentuk huruf Q dan K. Ya, seperti itu. Yang kedua, ada ikhfa lebih cenderung kepada idgham. Nah, lebih cenderung kepada idgham ya. Dimasukkan, artinya dimasukkan kemana? Kepada hurufnya. Hurufnya itu siap-siap kita membentuk huruf dari ikhfa yang kedua ini. Apa saja hurufnya? Ada yang berada di satu makhraj, yaitu huruf ta, da, dan po. Ingat, huruf ta, da, dan po itu makhrajnya berada di ujung lidah, di bagian gigi atas, ya, gigi atas, di belakang gigi atas itu. Tetapi ketika di ikhfa, kita akan membaca ikhfanya bukan berada di atas, tetapi di bawah. Lidahnya berada di bawah ya, berada di gusi gigi bawah. Nah, seperti ini. Bukan ke atas ini. Nah, seperti itu ya. Kalau ibu buka mulutnya ya. Antum, baru ke atas. Antum. Bukan dari atas. Nah, susah itu. Antum, susah kan? Dari bawah lidahnya baru naik ke atas. Itu ikhfa yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, ikhfa wusta. Kenapa ikhfa wusta? Karena ikhfa wusta ini tidak cenderung ke izhar ataupun idgham, berada di tengah-tengah. Dan posisi lidah juga berada di tengah-tengah, tidak di atas, tidak di bawah. Kalau yang pertama tadi cenderung ke izhar, lidahnya berada di atas, tepatnya di langit-langit. Kalau yang kedua cenderung ke idgham, lidahnya berada di bawah ya, di gusi gigi bawah. Dan yang ketiga ikhfa wusta ini di tengah-tengah, tidak cenderung ke atas ataupun tidak cenderung ke bawah, tetapi di tengah-tengah. Tapi harus kalian ingat, tetap harus bersiap-siap membentuk huruf yang selanjutnya atau huruf ikhfanya ya. Misalnya sya ya, nun mati bertemu dengan sya di tengah-tengah. Mil, ibu buka mil, nah seperti di tengah-tengah ya, bukan ke bawah. Mil syarrima, nah seperti itu. Mil syarrima, bukan ke atas. Mil, susah kan kalau ke bawah. Mil juga susah, jadi siap-siap di tengah. Mil syarrima. Dan huruf-hurufnya itu selain dari huruf ko, ka, ta, dan po, selain dari huruf itu ya, kalian sebutkan, lihat sendiri. Ada huruf apa? Ta. Kemudian huruf apa lagi? Ja. Apa? Da, za, za, sya, sa, so, do, zo, fa. Ya, sampai situ ya. Diingat ya sebagai tambahan bonusnya itu. Untuk biar bacaannya lebih bagus lagi ya. Semoga Ananda dapat mengerti juga tentang pembelajaran ini. Sampai jumpa. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Oh iya, untuk tugasnya kalian kerjakan halaman 69 ya. Jadi kalian kerjakan halaman 69. Yang ini. Kalian kerjakan halaman 69, ada nomor 1 sampai 7. Kalian kerjakan nomor 1 sampai 7 halaman 69 dan dikumpul, jangan lupa kerjakan tugasnya. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi Ananda semua. Dan Ibu ingatkan lagi, sekali lagi, jangan lupa Ananda untuk
menerapkan hukum-hukum bacaan tajwid yang sudah kita pelajari. Coba kita ulang lagi dulu, apa saja hukum pelajaran yang sudah kita pelajari? Hukum pelajaran tajwid yang sudah kita pelajari yaitu hukum nun sukun ya, nun sukun baru ya. Yang pertama pada semester 1 hukum bacaan izhar. Semester 2 kita sudah belajar hukum bacaan idgham yang terdiri dari 2, yaitu idgham biguna dan idgham bilaguna. Dan yang kemarin kita telah belajar hukum bacaan iqlab, dan hari ini kita telah belajar hukum bacaan ikhfa. Jadi seluruh hukum bacaan nun sukun telah kita pelajari. Semoga Ananda dapat mengerti semua dan dapat diterapkan kepada bacaan Al-Qur'annya sehari-hari. Jangan lupa untuk diterapkan ya. Kita akhiri pelajaran hari ini. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.